Kan Miss Mary ini bikin banyak konten ya. Iya. Banyak konten 1 menit, konten 5 menit di video-video YouTube-nya Miss Mary. Ada perubahan nggak sih? Dari pertama kali bikin YouTube sampai hari ini ada perubahan nggak? Oh jelas dong, Jelas jelas. Zaman aja berubah. Kalau kita nggak berubah, kita ketinggalan Oke. zaman kan. Boleh cerita nggak apa yang memotivasi dulu atau apa konten-konten yang dulu baik yang sekarang sudah tidak diminati atau mungkin sekarang lebih disukai konten yang seperti apa sih yang membuat Miss Mary itu melakukan transformasi? Oke. Jadi yang saya transformasikan adalah caranya. Jadi kalau tadi Coach Tom bilang kontennya baik, tapi misalnya kurang diminati, ya saya nggak mengubah kontennya. Maksudnya karena kan itu yang menjadi message-nya saya, itu yang benar-benar menjadi idealismenya saya. Pokoknya saya ingin bisa menggunakan apapun juga platform yang Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan message-message tadi, message of hope, message of love, message of faith gitu kan, harapan, iman, keyakinan, semangat juang gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang nature orang berubah, platformnya pun juga setiap platform berubah-ubah. Dulu pertama kali saya mulai di YouTube. Kalau kita ngomongin konten video ya, kalau ngomongin konten dulu pertama kali mulai Twitter kan. Zaman dulu banget. Tapi udah kita gak usah bahas Twitter, udah lama banget kan. Di YouTube. Nah, di YouTube itu waktu itu ya kita bikin bereksperimen ya. Jadi konten motivasi. Waktu itu saya bikin spoken word juga yang monolog. Terus saya bikin ada dulu pernah ada konten Ask Mary gitu. Saya tanya Mary nanti jawab, ada motivasi Mary, macam-macam tapi warnanya tetap motivasi, inspirasi. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu kan banyak orang, apalagi anak-anak muda sekarang kan nontonnya bukan cuma YouTube kan, betul. Tapi kan sekarang lebih banyak di TikTok. Nah, jadi hampir 1 tahun belakangan ini saya benar-benar with intention untuk mengubah beberapa formatnya menjadi TikTok. Gitu. Bahkan awalnya pun saya lebih fokus di TikTok waktu itu. Jadi bikin video-video yang 1 menit, 1,5 menit. Message-nya tetap sama, tapi dibikin lebih fresh, dibikin lebih kekinian sehingga itu bisa lebih dicerna dan bisa lebih di-sharingkan gitu. Jadi message-nya masih tetap sama, tapi bungkus dan kemasannya harus disesuaikan dengan platform dan audiensnya siapa. Motivasinya apa tuh? Apa yang membuat Miss Mary melihat ini tanda-tanda bahwa kita sudah harus berubah. Ini tanda-tanda kita harus menyesuaikan diri. Ada tanda-tandanya nggak sih? Iya, kan kita bisa kelihatan banyak orang mereka ngobrolnya di mana, mereka conversationnya di mana, ya kan? Mereka sharingnya yang lebih banyak di share tuh video-video seperti apa gitu. Jadi ketika saya ngelihat, lebih banyak orang conversationsnya di TikTok, lebih banyak hal-hal yang viral juga di TikTok, lebih banyak yang di share juga di TikTok gitu. Jadi saya pikir, kalau saya benar-benar truly nih pengen menyampaikan sesuatu message kan bukan hanya saya sampaikan, kan harus terdengar juga kan. Jadi ya saya harus bisa relate dengan audiensnya saya gitu. Kalau Miss Mary sejak dikategorikan sebagai wah, ini orang yang harus saya dengar nih. Ini adalah orang yang menginspirasi. Sejak itu pernah nggak sih ngalamin kegagalan? Pasti dong, pasti. Boleh cerita apa kegagalan yang Miss Mary anggap itu adalah satu kegagalan atau sesuatu yang mungkin nggak berhasil dan gimana cara menghadapinya? Iya. Kalau berbicara tentang kegagalan, sebenarnya mungkin karena mindset dan cara memaknai saya udah jauh berbeda. Karena kalau zaman dulu banget ketika saya pertama kali kenal sama namanya kegagalan, itu kayaknya nggak bisa move on banget dan rasanya itu besar banget. Padahal kalau saya kilas balik itu sesuatu yang sangat kecil gitu. Kayak dulu banget saya selalu mempermasalahkan kenapa saya nggak dapat beasiswa. Padahal saya udah yakin banget saya bakal dapat beasiswa, tapi nggak dapat. Wah, itu rasanya kesel gitu ya. Rasanya sedih banget gitu. Kayak Tuhan udah kasih harapan terus ternyata diambil lagi gitu kan. Terus kayak ditipu orang, uang saya dibawa kabur. Jadi itu masa-masa awal di mana saya baru kenal nih sama kegagalan. Terus rasanya kesel, benci banget gitu. Tapi dari situ ya saya mulai lebih memaknai ya bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang harus disedihkan dan membuat kita menderita. Itu kan gagal kalau kita
stop di situ, tapi kan hidup terus berlanjut. Selama masih berlanjut kan masih ada akhirnya gitu. Jadi ya dari situ hal-hal yang terjadi, misalnya contohnya saya pernah mau bikin bisnis dulu di Singapura. Dulu di Singapura selain bisnis jasa keuangan, sebenarnya waktu itu saya pernah buka restoran. Serius? Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Ini cuma biasanya lucu-lucuan saya sama Alfa aja. Dulu ingat ya kita pernah bikin gitu. Iya, jadi dulu kan di jasa keuangan kan udah berhasil lah ya, kan dapat income, dapat ya lumayan good secara finansial. Nah jadi waktu itu kan kantor kita di Fuji Xerox Tower. Di Tanjung Pagar. Kantornya di lantai 28. Nah, terus biasanya setiap kali kayak appointment, meeting itu gampangnya kita ke bawah. Di bawah itu selalu ada coffee bean. Ada di situ. Terus kita setiap hari pasti selalu di situ dia untuk meeting appointment. Nah, setiap kali saya ke bawah, terus kok ngeliat kayak ada tempat kosong, kayak nggak di rental. Terus kita pikir, oh ya udah kalau gitu kita sewa aja tempatnya, kita bikin restoran simple, sehingga kalau kita mau appointment ya nggak perlu ngasih uang ke si coffee bean, kita makan di situ. Terus setiap hari ada, toh kita kan juga punya grup dan tim, ya udahlah sama-sama di situ gitu. Jadi waktu itu kita sama beberapa teman-teman yang memang satu industri, ya udah kita joinan, ya udah kita bikin. Alfa yang ngerekrut chefnya, ngerekrut manajernya, namanya pun udah kita buat Cozy Deli. Iya, jualnya western food gitu kan, ada fish and chip, ada carbonara gitu. Dan ada di situ gitu. Kita buat. Jadi itu ya? Jadi. Dan akhirnya ya udah setiap kali appointment, wah kita di sini aja di restoran saya sendiri gitu kan. Wah, seru kan gitu. Tapi ternyata tidak bertahan lama. Karena yang datang ya cuma kita aja. Itu pun juga dapat diskon pemilik kan. Jadi ternyata ya karena itu perkantoran, jadi setelah pulang itu nggak ada yang datang, jarang banget. Terus udah gitu kayak weekend juga kosong gitu. Jadi sebenarnya nggak sustainable. Ya profit ada tapi sangat tipis, kadang-kadang bener-bener break even banget gitu. Jadi ketika pas lagi rentalnya udah habis 1 atau 2 tahun, akhirnya udah kita nggak lanjut lagi gitu. Nah tapi itu salah satu ya kalau bisa dibilang gagal, ya gagal lah karena kan memang udah dibuat. Cuma karena saya udah memaknainya berbeda, saya pikir oh ya udah, berarti itu mungkin saya harus fokus dengan apa yang bidang saya pilih aja gitu. Ya ternyata kegagalan itu tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang mengakhiri hidup kita. Udah pasti itu enggak. Malah sesuatu yang bisa jadi membuat hidup kita moving forward. Betul. Dan seringkali kegagalan itu membuat kita lebih jelas, membuat kita have more clarity gitu tentang apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan talenta kita di mana. Wih, keren banget. Bener. Jadi harus ada itu kegagalan itu ya. Betul. Untuk menunjukkan ini clarity jalan kamu itu ya udah jangan yang ini yang harus dijalankan. Iya, karena kegagalan bisa memberikan kejelasan. Betul. Tentang dan membuat saya lebih sadar kan bahwa ya sama-sama bisa dapat income walaupun nggak seberapa, tapi apakah saya mau meluangkan waktu dan hidup saya untuk belajar dan mengembangkan ini yang sebenarnya saya bisa menggunakan waktu dan resources saya to pursue even more my passion yang lebih berdampak gitu. Benar-benar. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.